Swastiastu. Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman dan ibu guru dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Mengingat saat ini kasus COVID-19 semakin meningkat, jadi kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita untuk mengantisipasinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 5, yaitu menyajikan gagasan melalui artikel. Nah, mari kita lihat ulasannya sebagai berikut. Bab 5, menyajikan gagasan melalui artikel oleh Putu Ledi Pramesti Sandika Putri, nomor urut 28, kelas 12 RPL 1. Adapun beberapa subbab yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi informasi baik opini dan fakta yang ada dalam artikel. Dan yang kedua, menyusun opini ke dalam bentuk artikel. Yang ketiga, menganalisis unsur kebahasaan artikel. Dan yang keempat, mengkonstruksi opini dan fakta ke dalam bentuk artikel. Pertama, pengertian artikel, fakta, dan opini. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dipublikasikan di media online maupun cetak dengan tujuan memberitahu atau informatif, mempengaruhi dan meyakinkan atau persuasif, dan menghibur khalayak pembaca atau rekreatif. Berikutnya ada fakta. Fakta adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan fakta subjektif. Fakta merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Selanjutnya ada opini. Opini adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan pendapat pembicara. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Untuk mengetahui apa perbedaan antara opini dengan fakta, ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan seperti cermati isi artikel, kedua, pahami isi artikel, dan ketiga, gaya penulisan. Kedua, ciri-ciri artikel. Berikutnya ada ciri-ciri artikel. Biasanya, artikel berisi fakta, berisi opini, peristiwa yang terjadi berskala nasional, dan bermanfaat bagi khalayak umum, dan disajikan dengan bahasa ilmiah populer. Berikutnya, mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat adalah yang pertama, struktur ke artikel, yang kedua, pernyataan pendapat atau thesis statement, dan yang ketiga, paparan bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu masalah, dan yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa ilmiah populer, komunikatif, dan efektif. Menyusun opini dalam bentuk paragraf. Selanjutnya adalah menyusun opini dalam bentuk paragraf. Ada dua, yaitu menyusun fakta dan menyusun opini. Menyusun fakta harus menyertakan kebenaran umum, menyertakan bukti dan peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan selanjutnya ada menyusun opini, yang perlu ada yaitu gagasan penulis dan membentuk kesatuan yang padu. Penanda-penanda opini dalam suatu paragraf. Adapun penanda-penanda opini dalam suatu paragraf. Yang pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang biasanya ditandai tanda baca petik 2. Dan yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Dan yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti seperti mungkin, rasanya, dan lain-lain. Dan yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, misalnya sebaiknya, saran, atau pendapat. Ketiga, menganalisis kebahasaan artikel. Pertama ada adverbia, kedua konjungsi, ketiga kosakata. Yang pertama ada adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi agar dapat meyakinkan pembaca.
Diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, atau kadang-kadang, dan jarang. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat, yaitu kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contohnya konjungsi untuk menata argumen seperti pertama, kedua, berikutnya, atau konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain itu, sebagai contoh misalnya, padahal, justru, dan lain-lain. Selanjutnya ada konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Konjungsi yang menyatakan harapan seperti supaya dan sebagainya. Yang terakhir ada kosakata. Kosakata adalah pembendaharaan kata-kata supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca. Diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Contoh dari kosakata itu aktual, fenomenal, editorial, imajinasi, nukilan, opini, keterangan, oposisi. Keempat, mengonstruksi opini dan fakta dalam bentuk artikel. Berikutnya ada struktur artikel. Struktur artikel terdiri dari judul, pembuka, penutup, dan simpulan isi. Menyusun artikel sesuai fakta. Selanjutnya ada pun langkah-langkah menyusun artikel sesuai fakta. Yang pertama, tentukan tema. Yang kedua, tentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, tentukan fakta. Yang keempat, tentukan opini. Dan yang kelima, kalimat simpulan dan penutup. Menyajikan artikel dengan bahasa yang baik dan benar. Terakhir ada menyajikan artikel dengan baik dan benar. Perlu memperhatikan pola pemecahan topik, pola masalah dan pemecahannya, pola kronologi, pola pendapat dan alasan, terakhir pola perbandingan. Contoh artikel. Di sini dapat dilihat ada judul, pembukaan, isi, dan penutup. Selanjutnya contoh artikel juga dapat dilihat di Google. Contohnya ada banyak artikel-artikel yang dapat kita baca secara online. Selain itu ada di aplikasi Line Today yang setiap harinya menyajikan artikel dan berita-berita terkini. Kita bisa cari tentang apa yang kita inginkan, seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan materi dan kata, saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya mengingatkan teman-teman dan ibu guru agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.